قال إن قريشا كانت نورا بين يدي عز وجل قبل أن يخلق آدم من الجعاد يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بالتسبيح فلما خلق الله آدم Oh, ya. Ayo masuk. Ayo masuk silakan. ولم يزل الله عز وجل يذكرني Subhanallah. كان يحكمه ويدخله الصندوق فلما Inilah suasana di Masjid Agung dengan Kiai Haji Bu Yahya. Kiai Haji Bu Yahya. Lihat hari ini luar biasa, masya Allah. Oh my God, subhanallah, penuh, penuh banget ya, padat sampai ke jendelanya itu, padat banget ya guys. Ntar saya akan membuat apa namanya, buat konten tablik akbar malam. Ini sebenarnya tempat penitipan sendal ya, sepatu. Oke, coba kita taruh di sini biar lebih aman ya guys ya. Jadi kadang-kadang kalau di masjid itu sering kejadian sendal atau sepatu itu tertukar ya. Mudah-mudahan di sini aman ya. Oh my God. Ya Rabbi salli ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام Permisi Pak. Permisi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه الكريم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذل حرمته واحشرنا لهم في زمرته واستعملنا واسمنا في ملكه ونصرته وأهلنا ودخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا له في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع بالخلائق وترحمنا. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه مدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غفرت بما يتوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معه ومعنه القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالحين وقسمه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين وبلقائك شاكرين وبأمانك من الذاكرين وأهلنا لطاعتك مشكورين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مهدونين واغفر لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفنا شر الظالمين. اللهم اغفنا شر الظالمين. اللهم اغفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا ورزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شهوة يقينة لا نذهب بعدها أبدا وانشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوة وقاضي الحاجات وغفر ذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma'bad. Yang terhormat Bupati Bunga, yang kami muliakan guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga,
Semoga Allah SWT senantiasa memanjangkan umur beliau dalam kesehatan serta sehat walafiat, dan juga memudahkan segala urusannya, baik urusan di dunia maupun akhirat, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Bulungan, yang kami hormati para asisten di lingkungan area daerah Kabupaten Bulungan, yang kami hormati para habaib dan ulama, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Kantor Agama Kabupaten Bulungan, Ketua Pengadilan Agama, para ustadz dan ustazah yang hadir pada malam hari ini, Ketua Takmir Masjid Agung Istiqomah, dan tak lupa juga kami hormati para hadirat muslimin dan muslimah, para pemirsa baik yang menyimak melalui akun wilayahnya ofisial dan pendengar setia radio dimanapun Anda berada. Segala puji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, hingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dan diberikan keistiqomahan untuk mengikuti majelis mulia dalam kegiatan Tabligh 445 Hijriah 2024 Masehi dengan tema Tata Hati Tingkatkan Ukhuwah, Jaga Perjuang dan Kesatuan Umat, yang diselenggarakan oleh Al-Bahjah Berau dan pemerintah Kabupaten Bulungan, khususnya Bupati Bulungan dan Bapak Sekretaris Daerah di Masjid Agung Istiqomah, Tanjung Selor Bulungan, Kalimantan Utara, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelum kita mengikuti rangkaian kegiatan, pertama akan kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kori Radiansa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليك إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما بشيرا ونذيرا. وكان
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur kami ucapkan kepada saudara Radian Santas pembacaan Al-Qur'annya. Sambutan Ketua Cabang Al-Bahjah Beras, Majelis Ketua Panitia Safari Dakwah Buya Yahya Kalimantan Timur dan Utara tahun 2024 kepada Ustaz Muhammad Taufik Reza LC di Syirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawil nufusi zakiyah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai guru kita Buya Yahya, mata'amallahu bitul hayatihi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau dalam kesehatan dan ketakwaan, Allah mudahkan segala urusan beliau baik dunia maupun akhirat, wabil khusus urusan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya, hadirin hadirat, para habaib yang saya cintai, para syarifah, para asatidz dan ustadzah yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah, masjid sepertinya tidak mampu menampung cinta para bapak dan ibu kepada guru mulia Buya Yahya. Dan sedikit saya minta waktu, mungkin 3 menit aja, karena mungkin yang paling ditunggu suaranya adalah guru mulia Buya Yahya. Buya Yahya bisa ke Kalimantan Utara ini, alhamdulillah, berkat nasihat dari beliau, arahan dari guru Buya Yahya, sehingga beliau akhirnya bisa berdakwah di Kaltara ini. Dan tentunya karena kecintaan Buya kepada umat Islam yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bisa kita lihat sesuatu yang keluar dari hati maka akan tembus ke hati. Bisa kita lihat yang hadir di sini, Masya Allah, semuanya hadir tentunya karena cinta kepada para ulama. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada panitia koordinator yang berada di Kalimantan Utara, baik di Tarakan maupun di Tanjung Selong ini, wabil khusus Habib Zubair dan juga Habib, Masya Allah, atas khidmat beliau telah menyambut ulama Buya Yahya di Kalimantan Utara ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Pemda yang telah memfasilitasi dakwah Buya Yahya, juga Masjid Agung yang telah memberi, Masjid Agung Istiqomah yang telah memberikan waktu dan tempat sehingga Buya Yahya bisa berdakwah di masjid ini. Kemudian kami dari Ketua Cabang Al-Bahjah Berau, alhamdulillah di Berau sedang membangun pondok pesantren Al-Bahjah. Alhamdulillah lokasinya ada 14 hektar Bapak Ibu. Mohon doa partisipasinya dalam mewujudkan pondok pesantren Al-Bahjah yang ada di Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah masih satu-satunya itu berada di Kabupaten Berau. Dan saya pikir kalau pondok Al-Bahjah Berau itu jadi,
maka insya Allah yang pasti banyak mondok adalah yang dari Kaltara, dari Tanjung Selor dan juga dari Tarakan dan sekitarnya, karena memang jalannya ini sudah bagus dan juga jarak tempuhnya hanya sebentar aja, hanya 2 jam. Kemudian kami juga ada grup silaturahmi Al-Bahjah Kaltim dan Kaltara. Silakan boleh Bapak Ibu save nomor saya akan saya sebutkan ini, kemudian bergabung ke dalam grup tersebut. Insya Allah akan di-share ceramah, nasihat, motivasi dari Guru Mulia Buya Yahya. Bersedia Bapak Ibu? Silakan dicatat. 0813 38 454551. Sekali lagi 0813 38 454551. Silakan SMS ke WA ke nomor tersebut. Nanti insya Allah kita akan masukkan ke grup silaturahmi Al-Bahjah Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara. Mungkin itu bisa saya sampaikan pada kesempatan Ashrafil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Buya Yahya Zainul Ma'arif beserta keluarga dan segenap rombongan, dan terima kasih Pak Kiai yang telah sudi dan berkenan untuk mampir dan tiba di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sekaligus ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bulungan, para habaib, para ustadz, yang saya hormati rekan Forkompinda, Kepala Kantor Kementerian Agama dan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bulungan beserta segenap kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kita memanjatkan puji syukur di awal bulan Rajab ini kita kedatangan guru kita Buya Yahya beserta seluruh rombongan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dan tentu kita semua umat Islam yang ada di Kabupaten Bulungan sudah pasti tahu ada satu peristiwa yang tidak mungkin dilupakan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia di bulan Rajab ini, yaitu salah satunya adalah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dan pada awal di bulan Rajab ini kita bersama-sama akan mendengarkan tabligh akbar yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, dan mudah-mudahan ini akan semakin menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya atas nama pemerintah daerah mengaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada Buya Yahya yang telah berkenan hadir dan memberikan tausiah kepada seluruh umat Islam kita semua yang hadir di Masjid Agung Istiqomah ini. Demikian juga dengan seluruh para panitia pendukung Habib Jubair, demikian juga Habib Abdul Hamid yang telah mendukung sehingga kedatangan Buya aman lancar, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di Masjid Agung pada malam hari ini. Demikian juga dukungan dari seluruh kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kabupaten Bulungan. Semoga dengan tausiah tabligh akbar yang kita gelar pada malam hari ini semakin memperkuat dan memperkokoh rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, rasa persatuan dan kesatuan kita, ukhuwah Islamiyah kita yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya, dan semoga ini pula mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Kiai beserta seluruh rombongan bila mana dalam kegiatan penyambutan sampai pada malam hari ini terdapat kekurangan dan kegelapan, sudi kiranya dapat dimaafkan. Terima kasih kepada segenap jajaran takmir Masjid Agung yang telah memfasilitasi kita semua untuk dapat hadir dan berkumpul menghadiri tausiah dan tabligh akbar yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Buya Yahya Zainul Ma'arif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi bersama-sama kita menyimak dan mendengarkan tabligh akbar yang akan disampaikan oleh guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan dan kesehatan bagi kita semua dalam kita menjalankan seluruh aktivitas kita dalam membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa baik yang menyimak melalui akun Buya Yahya Official
dan pendengar siaran radio dimanapun Anda berada. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak Tabligh Akbar Malam Cinta Rasul 2024-1445 Hijriah dengan tema Kata Hati, tingkatkan ketua, jaga persatuan dan kesatuan umat, sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilakan. صلوا على النبي محمد واذكروا الصلاة على النبي محمد. حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah sebaik-baik gelar. Kalau betul di dalam hati kita ada cinta kepada baginda Nabi, niscaya urusan kita sudah beres. Karena baginda Nabi yang pernah menyebutkan, antara aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Dari sinilah kenapa kita menemukan dalam banyak kesempatan umat Nabi berkumpul mengadakan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perayaan Isra Mi'raj, tahun baru Hijriah dan lain sebagainya. Masya Allah, itu semuanya punya tujuan adalah agar kita semakin dekat dan semakin kenal kepada baginda Nabi, dan semakin kita kenal kepada baginda Nabi, dari situlah akan semakin tumbuh cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh majelis indah yang datang adalah bermacam-macam. Yang datang di sini dari yang tua sampai anak kecil. Dan sungguh kami tidak pernah terganggu dengan adanya anak kecil. Katailah bahwasanya anak kecil yang datang itu memang mungkin akalnya belum nyambung, tapi rohnya ikut mendengar. Karena telah dijanjikan oleh baginda Nabi bahwa di tempat semacam inilah akan diturunkan rahmat Allah. Kalaupun seandainya ada orang datang dalam keadaan tuli dan buta menghadiri majelis semacam ini, memang secara zahir dia tidak akan bisa paham. Akan tapi ketahuilah, karena ini majelis rahmat, majelis mulia, Allah akan berikan pemahaman di dalam hatinya. Maka yang perlu kita sadari bahwa di saat seperti ini kita harus sadar bahwa kita telah menghadiri majelisnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis yang dicintai oleh Rasulullah. Maka kami tidak pernah terganggu dengan anak-anak kecil. Biarpun tadi ada suara menangis, mungkin ada anak kecil yang berteriak di sana, nggak apa-apa, ya nanti bapak ibunya diam. Nah, cuman kalau nanti tiba-tiba anaknya berontak betul, segera cari tempat yang lengang supaya tenang. Mungkin tadi kepanasan, nanti kalau tenang dibawa lagi kembali ke dalam. Dan begitulah seharusnya kita mendidik anak-anak kita untuk kita biasakan dengan majelis mulia, majelis yang menyambungkan hati mereka kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
para habaib dzurriyyah baginda Nabi, dan juga pejabat pemerintah, dimulai dari Bapak Bupati dan semua yang membantu beliau, dan juga para ulama, pewaris baginda Nabi, dan juga semua para perindu dan pecinta baginda Nabi yang sangat kami cintai. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, lintaskan panjatan doa, semuanya melintaskan panjatan doa. Semoga seperti Allah telah memudahkan kita untuk berkumpul di tempat ini, semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surga di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh itu akan terwujud kalau kita serius hati ini dengan Rasulullah. Akan terwujud pertemuan dengan baginda Nabi kalau kita sekarang serius. Maka dari itu ayo kita belajar serius untuk mengenal Rasulullah, mengenal dengan hati, bukan sekedar lisan. Mencintai Nabi bukan kalimat yang terucap, akan tapi mencintai Nabi ada di dalam hati, dan hati adalah sesuatu yang terpenting dalam diri kita, dan hati adalah raja dalam diri kita. Hatilah yang akan menggerakkan mata kita, hatilah yang akan menjadikan mata kita memandang sesuai dengan kesenangan hati. Jadi dari hatilah nanti pandangan kita, pendengaran kita, perilaku kita. Dari hati yang mencintai maka akan muncul pandangan cinta, dari hati yang mencintai akan muncul telinga yang mendengarkan sesuai dengan yang dicintainya. Maka dari hati inilah nanti akan menata pandangan kita. Kalau hati kita penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah, maka ketahuilah pandangan kita pun akan jadi pandangan benar, pandangan Rasulullah, pandangan yang cintai oleh Rasulullah. Maka yang paling terpenting adalah bagaimana kita terus menata hati kita agar benar-benar sambung hati dan terus dengan baginda Nabi, bukan sekadar kalimat terucap, bukan semandung-semandung yang dibaca, bukan. Akan tapi sejauh mana hati kita kenal Rasulullah. Jadi dulu proses, dan terus proses yang tidak ada hentinya sampai kita mati. Kemudian kita bertemu dengan baginda Nabi SAW. Usaha-usaha untuk kita mendekatkan diri kepada Rasulullah adalah usaha yang tidak ada akhirnya. Termasuk yang kita hadirkan saat ini, perkumpulan ini adalah perkumpulan bagaimana kita ingin mendekat, bagaimana kita bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Banyak hal yang harus kita mengerti. Kuncinya sederhana. Nabi Muhammad paling mulianya Nabi. Rumusnya seperti itu. Maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi, maka itu akan menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Kalau Anda pernah melihat cara berjalan yang paling bagus, maka cara jalan baginda Nabi paling bagusnya cara jalan. Kalau kita bicara tentang keluarga Nabi, maka keluarga Nabi keluarga terbaik. Kalau bicara tentang sahabat, sahabat Nabi terbaik. Kalau kita bicara umat, maka umat Nabi adalah umat terbaik. Dan di antara umat Nabi yang terbaik adalah yang paling bisa meniru baginda Nabi SAW, mengikuti baginda Nabi SAW. Maka disinilah kita harus berlomba-lomba. Bagaimana kita menghadirkan pada diri kita, keluarga kita, Rasulullah, menghadirkan Nabi dalam kehidupan kita, menghadirkan Nabi di rumah kita. Makanya para ulama mengajarkan cinta. Padahal cinta dari dalam, tapi dimulai dari zahir agar masuk ke dalam. Mestinya dari dalam kita, hati mencintai, tapi kita tidak begitu. Sebab cinta kan dari pandangan, dari yang didengar. Maka para ulama mengajarkan, lihat dengan zahirmu, baru nanti akan masuk ke hatimu. Kalau ada pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Maka semakin kita mengenal, maka dari situ akan muncul kasih dan sayang. Lalu bagaimana para ulama menghadirkan kecintaan kepada baginda Nabi? Di antaranya, ayo kita ikuti terlebih dahulu. Yang pertama adalah membaca sholawat kepada Rasulullah. Ikuti pokoknya, membaca sholawat, sholawat yang serius, sholawat yang khusyuk,
Sholawat yang berkualitas. Hadirkan. Sekarang tanyakan kepada diri kita sendiri. Dan itu tidak perlu dijawab sekarang. Kita perlu kejujuran kepada semua yang hadir, yang katanya mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, berapa kali Anda membaca sholawat dalam sehari? Kita harus serius. Sholawat itu adalah meriah, mudah, dalam keadaan apapun boleh. Wanita haid pun boleh membaca sholawat. Waktu Anda masak bisa berselawat. Anda lagi nyupir mobil, Anda bisa berselawat. Anda lagi di atas kapal, Anda bisa berselawat. Dalam keadaan apapun Anda mudah berselawat. Bahkan mungkin kita sudah punya waktu khusus perjalanan dari kantor ke kantor, dari rumah ke kantor, aku pastikan akan berselawat. Kalau Anda hitung mungkin bisa sampai 500.000. Dan kita perlu bertanya pada diri kita, seberapa banyak kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus kita mulai malam ini kita biasakan memperbanyak sholawat. Sholawat kepada baginda Nabi bermacam-macam sholawat, tergantung guru. Apa yang telah diajarkan oleh guru Anda, ajar itu sholawat. Sholawat banyak bermacam-macam. Di antara sholawat yang cukup panjang dan itu sholawat terbaik adalah sholawat yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi, yaitu sholawat yang Anda baca di dalam salat Anda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Namanya salat Ibrahimiyah. Anda boleh baca Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh sholawat apa saja. Yang penting ayo kita mulai saat ini membiasakan membaca sholawat kepada Rasulullah. Kemudian tanyakan diri Anda sendiri, dari 100 atau 1000 sholawat yang Anda baca, berapa kali Nabi Muhammad hadir di hati Anda? Sudah, kita mulai yang sederhana dulu. Anda jangan bicara tentang berderma 1 miliar rupiah. Anda bicara tentang sholawat yang mudah. Adapun keutamaan sholawat, tidak cukup diceritakan di malam hari ini. Sholawat keutamaannya tidak bisa diceritakan di malam hari ini. Cukuplah apa yang Allah firmankan, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Allah yang mengeluarkan kalian. Walladzi yusalli 'alaikum. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Allah berselawat kepada kalian. Allah yang berselawat kepada kalian. Dan juga malaikatnya. Dan selawat Allah itu apa? Selawat Allah untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju terang, dari kesempitan menuju kelapangan, dari kesusahan menuju kebahagiaan. Itulah selawat Allah kepada kita. Selawat Allah kepada kita, Allah berselawat kepada hambanya. Artinya Allah mengeluarkan hamba dari segala kesusahan. Lalu bagaimana agar Allah berselawat kepada kita? Maka jawabnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi biha 'ashra." Yang berselawat kepadaku sekali, Allah balas salawat 10 kali. Kita baca sekali, Allah balas 10 kali. Salawat tidak kami perbanyak tentang keutamaan salawat. Insya Allah semoga tahu akan bagi ayo. Mulai hari ini kita berbanyak baca salawat. Anda lagi masak, ibu-ibu lagi masak, subhanallah, berapa jam Anda di dapur. Jangan sampai seorang yang mengaku rindu Nabi, kalau didengar yang terdengar dari mulutnya ternyata bukan salawat. Kalau iya, maka ayo kita rubah saat ini. Kalau memang bukan salawat, hari ini kita rubah salawat kepada baginda Nabi. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk menghadirkan cinta, adalah membiasakan dengan Rasulullah. Ayo kita biasakan dengan baginda Nabi. Membiasakan Nabi adalah biasa menghadirkan Nabi dalam perilaku kita, kehidupan kita. Kalau di dalam sholat, baginda Nabi menyebutkan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kalian melihatku sholat. Sholatlah seperti kalian melihatku sholat. Jadi kalau kita Allahu Akbar, kita harus hadirkan bahwa ini pernah dilakukan Nabi, sehingga kita menyadari rukuk kita seperti rukuknya Nabi, sujud kita seperti sujudnya Nabi. Dan membiasakan dengan Nabi ini sederhana. Ayo sekarang kita membiasakan dengan Nabi di rumah kita. Ini ilmu sederhana, tapi mohon ini, kalau kita mengamalkan sederhana, mudah. Kalau kita mengamalkan akan semakin dekat dengan Nabi. Yang pasti Anda lakukan dalam setiap hari. Tapi jadikan itu saran untuk Anda ingat Nabi. Siapapun dari kita, pasti kita makan, kita tidur, kita ke toilet, apalagi pakai baju, makan,
minum. Maka pada saat ini pastikan Anda tidak akan makan kecuali dengan tangan kanan Anda. Yang enteng saja. Pastikan Anda kalau ke toilet adalah pasti dengan kaki kiri terlebih dahulu. Pastikan. Pastikan kalau Anda minum adalah dengan tangan kanan Anda. Pastikan kalau Anda masuk rumah Anda mendahulukan kaki kanan Anda. Yang pasti Anda lakukan tidak pakai tambahan amal. Tidak harus Anda pergi ke sebuah tempat, tidak. Pasti Anda melakukan setiap hari. Kalau Anda hadirkan 7 saja, Anda ingat misalnya makan Anda, minum Anda, ke toilet Anda, kemudian apalagi tidur Anda, maka ketahuilah berapa kali Anda ingat baginda Nabi. Cuma caranya bukan sekedar kita memakan dengan tangan kanan kita, tidak, akan tapi hadirkan Nabi dalam pekerjaan kita. Sekarang pertanyaannya sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu, sudah tahu kalau kita ke toilet disunahkan pakai kaki kanan atau kaki kiri? Yakin? Artinya ilmu sudah ada. Ilmu kan sudah ada. Cuman pertanyaannya adalah sudahkah Anda mengamalkan dengan serius? Sekarang pertanyaan untuk semuanya. Tadi pagi waktu Anda ke toilet pakai kaki kanan dulu atau kiri dulu? Entar dulu, yang buru-buru. Kaki kanan dulu, kiri dulu atau tidak ingat? Sudah mulai berubah. Sudah mulai berubah. Padahal kalau kita ingin membiasakan sangat mudah, sangat baik. Mulai hari ini ada jangan masuk toilet kecuali mendahulukan kaki kiri dulu. Bahkan sebagian disebut oleh para kekasih Allah, suatu ketika terlupa dia, terlena, lupa sehingga dia masuk dengan kaki kanannya. Setelah masuk kaki kanannya, ingat kalau dia salah, ditarik kembali untuk ngejek setan. Oh tidak, agar meskipun di baginda Nabi keluar untuk mendahulukan kaki kiri. Dan ingat baginda Nabi SAW, kita biasakan yang sederhana aja. Pentingnya mengingat Rasul itu, melatih hati kita dengan baginda Nabi. Makan dengan tangan kanan, subhanallah. Dan kalau setelah mendengar acara begini, kalau makannya pakai tangan kiri, berdiri lagi sambil jalan terus teriak-teriak, waduh, sudah begitu di dadanya adalah I love Rasulullah, apa tidak malu? Kita perlu serius yang sederhana, yang semua orang bisa melakukannya. Jadi permasalahan kita bukan kita tidak ngerti ilmu, tapi kita ngerti ilmu, cuma kita tidak serius mengamalkannya. Bahkan kadang dalam mengamalkannya buat setengah hati, bukan dengan kesadaran. Seorang ibu yang baik melihat anaknya lebih makan dengan tangan kirinya, maka seorang ibu yang baik pasti akan mengingatkannya. Apa kata sang ibu? Sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, pakai tangan yang bagus sayang, pakai tangan kanan. Begitu kan? Iya. Buya, kami ingin tahu siapa di antara ibu-ibu kalau lagi ingatkan anaknya caranya begini, beda. Sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti Rasulullah tidak pernah dibawa. Kita memang kurang biasa dan kurang membiasakan anak kita dengan Nabi. Anak kecil gak bisa membedakan tangan bagus sama tangan jelek, sama tangannya kiri kanan sama. Kadang-kadang tangan kirinya ibunya dipikir tangan kanan, begitu kan terus. Akan tapi kita membiasakan dengan anak kita, sambungkan dengan Rasulullah, sederhana, ilmunya ringan. Jadi kapan anak Anda akan makan, saya makan dengan tangan kanan seperti Rasulullah. Di dalam sholat saja Nabi mengatakan, kalau itu budi usolli, seperti kau telah melihat maka di saat kita minum dengan tangan kanan kita, berusahalah Anda menghadirkan bahwa beginilah cara Rasulullah minum. Anda bayangkan melihat baginda Nabi SAW, dan seterusnya seperti itu. Anggap saja 6 sunnah Nabi dalam sehari, tapi sunnah yang khusyuk akan terasah hati Anda. Akhirnya Anda biasa dengan mengingat Rasulullah, dididik Rasulullah. Mau makan, anak kita stop, saya baca bismillah. Untuk apa baca bismillah? Memang ada hadis Nabi, kalau kita tidak baca bismillah, syaitan ikut makan. Akan tapi perlu yang lebih dalam lagi memahamkan kepada anak kita. Kenapa baca bismillah? Kita ngikuti siapa? Rasulullah SAW. Ini sederhana, maksudnya membiasakan dengan Rasulullah. Kita ingin membiasakan diri kita dengan baginda Nabi. Jalan kita dengan baginda Nabi terus kemana-mana kita bersama Rasulullah SAW. Membiasakan dengan baginda Nabi ini luar biasa.
Sehingga apa? Dia akan mudah berpikir. Sekarang bertanya begini, kalau Anda pencinta seorang alim, seorang guru mulia, kemudian datang ke rumah Anda, senang atau tidak senang? Baik, kemudian Abu Baginda Nabi masuk rumah Anda, senang atau tidak senang? Oh, didatangi Rasulullah. Anda senang didatangi oleh Baginda Nabi. Cuman pertanyaannya adalah, Nabi senang tidak masuk rumah Anda? Kok umatku katanya aku cinta kepadaku, yang ditonton kok itu? Malu tidak kira-kira? Seandainya pun Anda melakukan sesuatu yang Nabi tidak senang, sadari kalau Anda telah melakukan sesuatu yang Nabi tidak senang. Misalnya tangan Anda, semoga tangan Anda sehat semuanya. Anggap saja suatu ketika tangan kanannya sakit, lalu dia harus minum dengan tangan kirinya. Apa? Minum dengan tangan kiri karena tangan kanannya memang sakit, tapi minumlah dengan tangan kiri sembari minta maaf, ya Rasulullah, aku belum bisa mengikutimu karena tanganku sakit. Allah, kalau dia punya harga tinggi semacam itu, hal-hal yang ringan. Ini bukan sedekah 500 juta, bukan 1 miliar, tidak. Akan tapi kita ingin biasakan dengan Rasulullah. Mungkin suatu ketika karena anak Anda sering dikit-dikit kayak Nabi, suatu ketika pun ada anak kecil cita-cita apa? Cita-citaku jadi apa sayang? Cita-citaku jadi Nabi Muhammad. Loh, anak kecil masuk akal, cuman saya tidak ada Nabi setelah Nabi. Cuman dia ngomong begitu, berarti nancap di hati, pengen jadi Nabi Muhammad. Maksudnya, ya kita jelaskan maksud ingin kayak Nabi Muhammad dalam cara makan, cara itu. Jadi Nabi sedang ada lagi. Dan kita perlu membiasakan ayo ke rumah kita. Maka membiasakan dengan Rasulullah itu nanti kalau sudah terbiasa Anda dalam aktivitas Anda mau jual beli, Anda pasti bertanya dengan hati kecil Anda, kira-kira Nabi Muhammad senang tidak dengan cara dagangan saya ini? Seorang wanita yang solehah yang katanya cantik dan solehah itu, dia tidak akan keluar rumah kecuali memastikan bahwa ini pakaian Nabi Muhammad senang. Kenapa? Dia biasa dengan Rasulullah. Ini adalah harus kita hadirkan, kita biasakan. Biarpun mungkin ada di antara kita yang masih melanggar Nabi, tapi sadari kalau itu melanggar Nabi. Paling tidak itu akan menjadi dia mengerem. Baik, membiasakan dengan Rasulullah. Kalau nanti dilihat di rumah kita, kebiasaan apa makan, minum, mau tidur. Mau tidur juga sudah tahu. Coba doa tidur dengan Allahumma, habis ke Allahumma. Nah, apa semuanya? Cuman pernahkah kita bisik di telinga anak kita, sayang, ayo membaca doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dia itu sebenarnya doa untuk anak TK. Sebab Nabi dosanya panjang, Nabi Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Oke lah, doa TK. Yang depan doa TK nggak hafal. Baik, kita biasakan dengan doa Nabi. Yang kedua, insya Allah yang praktekkan sederhana, kita ingin biasakan sejelek apapun kita. Sudahlah, mulai hari ini saya banyak salah banyak, iya mulai hari ini ayo. Saya jarang sholat mungkin, oke. Sekarang jarang sholat, kalau sudah sering membiasakan diri ingat Nabi, akhirnya dia mikir saya nggak sholat, bagaimana Nabi dengan saya nanti? Allah. Sejelek apapun kita, ayo kita biasakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah membaca buku sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buku sejarah baginda Nabi. Jangan sampai, mohon maaf, ini kadang-kadang sejarah Nabi itu Anda beli. Ada beberapa buku yang kami rekomendasikan untuk bisa dibeli, seperti Terjemahan Insan Kamil yang Abu Said Muhammad Al-Maliki, itu buku sejarah, atau Fikih Sirah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu buku sejarah. Sudahlah apa yang Anda miliki saat ini. Mungkin yang masyhur Khulasah Nurul Yakin, oke, baca itu semuanya. Yang penting sejarah Nabi dibaca. Misalnya Sirah, Fikih Surahnya dan Syekh Dr. Buti, itu sudah banyak di mana-mana. Anda beli buku itu, harganya cuma 90.000. Jadikan itu hadiah istimewa untuk anak-anak Anda. Biasakan. Jadi kirim kepada anak-anak Anda. Kalau anaknya 4, jangan kitabnya 1. Nanti semua berkata, kamu aja dek, duluan dek, kakak nanti. Anaknya 4 punya HP 4, giliran buku sejarah Nabi satu dibagi 4. Bahkan suruh berlomba-lomba belikan di bahasa, bahkan
Pastikan suruh menyampul yang bagus, kemudian suruh menjaga dan hadirkan di hati anak bahwasanya ini paling pentingnya buku yang harus kamu miliki. Sebelum beli buku yang lainnya, sebelum buku pelajaran pelajari buku sejarah Nabi, agar dia setiap hari membaca, sebelum tidur membaca. Mungkin yang bertanya Qurannya di mana? Quran nggak jelas masalah itu. Quran ya adalah sholat ya, ini sejarah, membaca sejarah Nabi itu penting. Sehingga ngerti mulai dari Nabi dilahirkan sampai Nabi wafat dibaca, dan sudah khatam diulang lagi, sudah khatam diulang lagi. Maka kami menghimbau juga kepada para asatidz, kalau lagi baca sejarah ringkas Nabi yang namanya kitab Maulid, mohon ada satu ustadz yang mensyarahi satu demi satu. Minggu ini adalah bab ini disarai, minggu berikutnya bab ini dibaca bolak-balik. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab sepertinya kurang nancep di hati, jadi disarai. Bab ini ada satu ustadz yang berdiri 10 menit menjelaskan bab pertama ini, menjelaskan bab ini supaya nyambung nantinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baca sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang terakhir aku hubungkan dengan yang topik yang disebut masalah ukhuwah. Yang terakhir adalah untuk menumbuhkan cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berpikirlah Anda untuk umat Nabi Muhammad, khidmah untuk umat Nabi. Urusanmu dengan umat Nabi itu seperti apa? Jadi kalau mata kita mata yang sambung dengan Nabi, mudah melihat Nabi Muhammad pada umatnya. Melihat bulan ada Nabi Muhammadnya, ada Nabi Muhammadnya. Istriku adalah istriku, akan tapi ketahuilah istriku adalah umat Nabi Muhammad. Sehingga kesadaran bahwasanya itu umat Nabi Muhammad akan menjadikan dia mudah menghargai, mudah memuliakan, mudah berkorban untuknya. Dan inilah yang dihadirkan para ulama dalam pembahasan khusus makna kecintaan kepada umat Nabi. Sehingga kita ingin melihat umat Nabi, kita mulai dari dua model. Kalau kita sudah bisa memandang dua umat Nabi yang dua ini, maka setelahnya yang lain akan mudah. Maka kita belajar yang paling berat. Umat Nabi Muhammad, dua umat Nabi harus kita pandang. Siapakah dia? Umat Nabi Muhammad yang banyak dosa. Yang kedua adalah umat Nabi Muhammad yang kurang ajar kepada Anda. Kalau Anda pengen baik-baik sama orang yang sering ngasih hadiah, baik-baik dengan Anda mah biasa. Dia sering ngasih hadiah, ngasih ngirim duit dan seterusnya. Akan tapi tantangan kita adalah di saat kita berurusan dengan umat Nabi Muhammad yang dia bermasalah dengan kita. Maka kalau ingin menata hati, ingin mengetahui hati Anda, mulailah dari sini. Melihat umat Nabi Muhammad yang banyak dosa.